Bagaimana dengan hamba sahaya? Hamba sahaya siap diperintah. Hamba sahaya siap diiming-imingi untuk mendapatkan imbalan jasa. Dia sedang bekerja kepada majikan dan kedua orang tuanya seakan-akan majikan. Jikalau kita memerintahkan kepada dia, jangan sampai tidak ada imbalan. Jangan sampai tidak ada sesuatu yang membuat dia termotivasi, terdorong jiwanya untuk meraih apa yang disebut hadiah itu. Jangan menyuruh kemudian balasannya hanya bentakan. Jangan menyuruh balasannya kemudian hanya pembatasan-pembatasan. Maka nanti jiwa dia itu akan menjadi jiwa yang serba takut menuntut haknya. Hak dia itu adalah mendapat kebaikan di saat dia berbuat kebaikan. Kalau 7 tahun pertama sepenuhnya mereka hidup dan bergerak berdasarkan hati, mencari kesenangan hati, seriang hati saja mereka berbuat, sehingga disebut dengan raja. Tetapi pada 7 tahun kedua disebut dengan hamba sahaya. Dia sudah pernah memuaskan hatinya dan menyongsong tahapan akal akan tumbuh pada dirinya. Di waktu akal sedang tumbuh, disitulah akal dikenalkan kepada bakti. Karenanya akal itu merupakan anugerah dari Allah kepada setiap manusia, mula menginjak pada 7 tahun pertama akhir dan akan masuk pada 7 tahun kedua, disebut dengan mumayyiz, usia yang bisa membedakan baik dan buruk. Nah, yang baik-baik sampaikan kepada anak karena dia akan merekam pakai akalnya. Semuanya arti tanggung jawab dikenalkan di situ. Maka kebaikan, tanggung jawab, balas jasa, imbalan, hadiah dan sebagainya itu dikenalkan pada 7 tahun kedua. Karenanya kadang-kadang ada sistem pendidikan pada 7 tahun ini anak-anak sudah mulai belajar, itu sudah tanggung jawab dia. Diberinya PR, diberinya pekerjaan rumah ya, supaya dia nanti bisa menunjukkan kemampuan berpikirnya. Dan kalau tidak dikerjakan, ibunya bilang, besok kalau ibu gurunya nanya, kenapa PR-nya tidak dikerjakan? Malu, udah kerjakan. Kamu sudah sekolah, sehingga apa yang ditugaskan oleh gurunya kerjakan. Nah, ini dikenalkan pada 7 tahun kedua. Kalau kita sudah menyuruh dia, berikan imbalan kepadanya. Berbeda dengan raja, dia tidak mau disuruh, dia malah nyuruh. Dan kalau yang disuruh tidak mau, dia menangis, menunjukkan apa? Hak daripada kerajaannya tidak dipenuhi oleh ibunya. Tetapi pada tahap kedua berbeda. Pada tahap kedua dia mulai berpikir, dia tumbuh akalnya. Dia memiliki 2 kemampuan, hati dan akal. Hatinya mencari sesuatu yang tetap membuat dia senang, akalnya juga berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Kadang-kadang abahnya bilang, abah masih belum punya rezeki, nanti aja kalau sudah ada, doakan abah ada rezeki. Anak itu sudah mau, iya bah, nanti saya berdoa bah ya, kalau abah dapat rezeki belikan ini bah. Iya. Kenapa dia mau kepada tawaran-tawaran kita? Karena dia mulai berpikir. Coba bayangin kalau pada waktu dia masih pegang kerajaan, kita bilang gak ada uang, maksa terus gitu. Ya resiko orang tua lah. Kalau sudah kerajaannya itu meminta bakti kita selaku orang tua untuk memberikan segala tuntutan dia, pas orang tuanya gak punya, lebih baik utang daripada mukul anak. Kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu ya karena capek kerja seharian, anaknya masih umur 6 tahun, mecahin gelas, mecahin piring, langsung ambil kayu pukul anaknya. Padahal harga gelas dengan piring berapa seterusnya. Begitu anaknya kejang-kejang, demam-demam sedikit, bingung cari dokter. Siapa yang salah? Karena ibu dan ayah terlalu emosi, capek, anaknya terus saja bermain sehingga memecahkan perabot rumah tangga. Atau juga ayah dan ibu akan marah-marah kalau pas sudah pegang uang. Ini ciri-ciri sudah bapak-bapak lagi.
Begitu sudah pagi-pagi bangun, meremut siang, meremut sore, meremut malam, meremut, ibu tahu pasti itu tidak pegang uang bapaknya. Anaknya masih mencoba meminta hak-hak dia sebagai raja, padahal masanya sudah habis. Misalkan dia seharusnya sudah jadi hamba sahaya, bapaknya coba bilang, aku tidak punya uang, besok aja, dikit aja ya uangnya ya, kasih ya. Langsung ayahnya itu marah, padahal anaknya juga minta, sudah menawar, tadinya minta 5.000, tinggal minta 1.000 aja. Ayahnya tidak punya uang, kemudian memukul anaknya, sehingga kadang-kadang anaknya luka gara-gara uang 1.000. Begitu sudah luka, bingung sendiri. Akhirnya apa? Dia menyesal melihat anaknya yang waktu tidur, kadang-kadang kita lihat wajahnya yang lugu, kadang-kadang berkeringat. Dia tidur bersama dengan saudaranya, kita lihat, menyesal rasanya kita, kenapa kita memukul dia tadi siang. Nah, penyesalan ini kalau terus-terusan dalam artian menyesal, memukul, menyesal, memukul, maka berarti bapak-bapak dan ibu-ibu kurang memiliki prinsip dalam cara mendidik anak. Sesat itu pelajaran dari Allah agar kita tidak mengulangi. Nah, di waktu itulah hamba sahaya ini harus 7 tahun kedua. Selepas 7 tahun kedua, maka masuklah dari usia 14 ke usia 21, disebut dengan tahap 7 tahun ketiga. Status anak-anak kalian sabda Rasul adalah sebagai menteri. Menteri itu adalah merupakan kedudukan yang tidak sepenuhnya hamba sahaya dan juga tidak sepenuhnya raja, tetapi merupakan partner, bagian dari rumah tangga yang harus diajak berembuk. Anak kita yang sudah berusia 15, 16, 17 tahun kadang-kadang sok ngatur sama kita. Ma, ini gordennya warnanya kurang cocok, mas. Sekarang yang keren warna merah muda, pink. Mamanya bilang, anak bau kencur. Nah, hak menawarkan sebuah ide, hak menawarkan sebuah perbaikan, hak belajar mengungkap pendapat, itu jangan sampai dibunuh oleh kekerasan hati ayah dan ibunya yang merasa kedua orang tuanya yang tidak boleh ditawari atasnya pendapat yang lain. Ingat bahwa orang tua yang paling rugi dalam hidupnya adalah orang tua yang menuntut dirinya ditakuti oleh anaknya. Kan kadang-kadang ada, maaf kalau di sini tidak ada, yang banyak itu di daerah Texas. Itu laki-lakinya mungol. Kenapa saya katakan mungol? Dia paling senang kalau ditakuti anaknya. Begitu anaknya mau datang mendekat, melotot ke matanya, diusir anaknya. Kemudian bilang sama temannya, nah itu kalau anak aku tidak usah dipukul, mata melotot aja, lari dia. Abahnya bangga ditakutin sama anaknya. Yang satunya lagi lain, yang satunya itu tidak boleh melihat anaknya jauh, diambil, dirangkul, dipegang. Si bodoh itu berkata, anak kecil dirangkul, anak kecil dibelai-belai, udah lepasin. Sepertinya ayahnya itu memiliki jiwa yang kasar, jiwa yang keras, jiwa yang tidak ramah, tidak ada kelembutan. Nah, dua penampakan seperti ini akan terjadi. Yang buruk itu paling banyak di Texas, yang baik-baik di Kaltim. Lembut bapak-bapaknya sama anak-anaknya, tidak boleh nangis sedikit, langsung dirangkul, mau minta apa? Begitu mecahin piring, cuma piring. Baru juga satu, kemarin ibu mau beli 2 lusin. Begitu abahnya mau mukul, ibunya bilang, ingat bah amanat. Begitu ibunya mau mukul, ingat deh, susah-susah kita begawi untuk siapa dua. Nah, saling mengingatkan itu sangat bisa dilakukan, khususnya di Kaltim. Maka di waktu anak ini sudah memasuki tahapan 3 atau 7 tahun ketiga,
hendaklah berikan atasnya hak-hak ide. Mungkin anaknya nanti pengen menawarkan kepada ibunya masakan resep, menawarkan pakaian dengan mode yang baru, apa sajalah, yang penting positif kita lihat, kita ikuti. Kalau tidak, arahkan mereka, karena mereka sudah punya hati, mereka punya akal, dan mereka sekarang sedang merangkai kekuatan hati dan akalnya. Mereka ingin senang dan juga mereka ingin mendapatkan manfaat. Karena itu jangan sampai sakiti hatinya, jangan sampai dibatasi kemampuan akalnya, dan jangan sampai dirusak perpaduan antara hati dan akalnya.